kembali ya. Veil. Ya, nambahin sisi power lagi ya. Ada 3 knock up airborne di sini. Ini Veil ini benar-benar senjata utama ternyata. Disimpan di akhir ya. Dan itu dia lengkap sudah untuk game yang kedua. Kita akan segera melihat siapa yang bisa men-secure point selanjutnya bersama caster. Sekedar beradu strategi. Beradu juga secara mentalitas. Bertemu dengan tuan rumah yang akan kembali bertanding di game yang kedua. Apakah akan ada poin yang dilipat gandakan karena dominasi yang dilakukan SRG begitu mengerikan? Ataukah poin akan disamakan terlebih dahulu tim Spirit? Yap, ini dia deretan hero yang memang sudah diamankan, cukup stabil sepertinya ya. Ada serangan yang bisa dilakukan di awal dan ada serangan yang memang dipersiapkan di akhir bagi masing-masing tim. Yap, dan ini muncul lagi ya fail untuk Stormy. Karena semenjak fail ini terkena buff juga ya. Animasinya Terkena itu adjustment ini. Sebenarnya nggak yang terlalu sering kita lihat ya untuk Ya. sisi kompetitif. Beda sama Granger yang abis revamp langsung nongol terus. langsung nongol juga ya. Hasil mengamankan level 150 dari M6 Pass. 150. Saya Easy. udah semalam. Easy bos. Easy, kalian jangan mau kalah juga. Tin action figure dari Cloud. Oke, ini bentar dulu nih. Hikonya buset deh, berani juga dia kebalikin. Cloud. Oke, ini bentar dulu nih. Hikonya buset deh, berani juga dia kebalikin. Lagi namun tempatnya berbeda, Sekis mundur sedikit. Power dan Sawo. Oke, sekarang Sawo harus menggantikan posisi dari Hiko sementara. Tapi setidaknya serangan yang dilakukan oleh pemain dari selesai sejauh ini dan sekarang badan-badan Saudi 1, 2, badan-badan Saudi 1, 2, 3, 4. 5 player di dalam satu titik yang sama. Iya. Early, menit 2. Tadi Yums ada di area orange buff untuk tahu jalan dari Sawo bakal ke situ. Seolah-olah oke, gue tungguin lu depan gang, lu pasti lewat sini. Ini apa-apaan ini? 5 player di menit yang kedua. Oke. Sebentar Turtle sudah terbuka. Sunset Lover ada bagian belakang one shoot mulai mendekat. Ya, Tapi ini bukan menjadi metode yang baik ya untuk tarik ulur bagi sebuah assassin. betul. Makanya ini agak sedikit berat pastinya untuk tim Spirit ini. Dan Hiko. Waduh, Wait. wah untung gak kena. Kalau kena tadi lanjut lagi tuh. Wait, ada pertempuran terjadi. Namun sekarang Yums masih berhasil dia pergi. Tidak ternyata karena Yumsnya pun menjadi korban apa God. Dia mulai masuk ke dalam area pertempuran. Di mana sekarang Kid Bomba harus bisa ngelindungi rekan-rekannya. Tapi di bagian belakang Frigid Glaciernya dikeluarkan. Tapi Cram terlalu kuat dan Cram masih berhasil pergi. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Kid Bomba berusaha untuk bisa membalikkan keadaan Turtle. Berhasil diamankan oleh one shot. Yap, dan semenjak dari Yumsnya tumbang dan ada Avatar of Guardian yang tidak memiliki follow up tadi ya. Karena sendirian juga. Walaupun memang agak mendelay waktu cukup lama, namun bukan menjadi jawaban untuk bagaimana SRG bisa kembali mendapatkan keuntungannya. Karena tadi retributionnya harus terpaksa digunakan di area orange buff. Dan akhirnya Turtle jatuh ke tangan tim Spirit. Yap, dan itu dia tadi entropi di bagian bawah masih gagal untuk bisa menumbangkan secara full dari platingan yang dimiliki oleh Auto Turret, dan di bagian tengah mulai berkumpul lagi. In total 4 player, coba lihat sekarang. Iya, dan gap yang tadi dipegang sama SRG ini udah mulai dikejar tipis-tipis ya. Tadi menginjak angka 1.500, sekarang udah mulai dipersempit juga. Innocent first item priority menuju ke arah corrosion site di tangan Moskovnya juga. Namun PR dari SRG berarti nantinya adalah bagaimana one shot ini bisa di stop. Walaupun sebenarnya awal-awal tadi bisa dilakukan ya, efek stoppernya. Tapi di saat kayak udah quad shadow, udah shadow kill nih nyangkut. Yums pun tadi ngeluarin flicker gak selamat ya. Oke. Sementara sekarang Sunset Lover sudah memiliki satu glowing one. Oke. Udah ada modal utama lah. Modal awal-awal juga buat berada di dalam team fight. Memotong lagi banner region yang dimiliki oleh beberapa pemain dimiliki oleh Selangor Giant. Let's see akan seperti apa lagi nanti. Efektif atau tidak dari keseluruhan skill yang dia punya. Cram sih yang bakal jadi PR duluan di depan ya. Apalagi dengan Revitalize tadi dia bisa membuang waktu banyak. Jadi Glowing One akan menjadi jawaban pertama yang pasti juga untuk bagaimana Aurora ini bisa memberikan poke damage. Apalagi kayak mau main area of effect juga. Frigid Glacier juga gede gitu loh untuk area of effect. Jadi enak, impactnya bisa ke berbagai hero gitu. Iya, jadi saling meng-counter initiate satu sama lain juga. Karena Turtle udah muncul bentar lagi di 6 menit ke depan. Oke, ketemu langsung digebukin kah? Dan bener Kid Bomba harus pergi lagi. Dan ini Kid Bomba dengan nasib yang berbeda. Mungkin Phobias tadi hanya memberikan badannya tanpa bisa membalaskan keadaan ya.
Tapi sekarang dia bisa punya damage yang besar juga. Kayak tadi Power Buset Fighters-nya. Tahu-tahu nongol coba lihat tuh langsung ngegebukin aja dan Kid Bomba berusaha untuk bisa mendekati ke arah dari Yums, tapi Yums masih cukup kuat untuk bisa selamat. Law and Order terlihat. Ada satu lagi Hellstone Blast yang memang sudah dikeluarkan, namun sekarang Sekisnya benar-benar langsung diserang. Hanya saja Fail mendadak memberikan satu cerita buruk untuk mereka, tapi sekarang Frigid Glacier sudah terlihat mulai di dalam satu area tersebut. Sunset Lover berusaha untuk bisa pergi, Avatar Guardian dan masuk ke dalam tubuh dari Sunset Lover dengan ada Pride of Ice tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. In total 2 player dari Team Spirit lenyap seketika. Ya, SRG mereka ya udah coba untuk makan siapapun yang ada di depan ya. Kayak tadi Hilda dari Kid Bomba yang dikomit. Bahkan 2 ya, resource ultimate tadi keluar hanya untuk bisa menumbangkan Kid Bomba. Tapi akhirnya jadi enak setupnya, Sunset Lover yang ke reveal juga keberadaannya. Dan akhirnya yang bisa dilakukan sama Team Spirit mencoba untuk dapetin outer bottom turret yang sekarang sudah di-mirror kembali oleh SRG di area top lane. Yap. Walaupun tadi butuh waktu juga ya ke atas, ada perjalanan dilakukan oleh Innocent, ada satu lagi ya. Outer turret yang emang berhasil dihancurkan di atas, walaupun di bagian bawah tadi terlebih dahulu. Dan Law and Order dikeluarkan pula, Kramen mencoba untuk bisa masuk ke dalam area belakang yang dimiliki oleh Spirit. Tapi tertinggal sendirian, bisakah dia selamat? Tidak! Wow! Ekspresi yang begitu luar biasa. Sawo terbakarlah sudah dia di dalam area tersebut. Deep. Dan itu dia Spear of Destruction yang belum mengenai tubuh dari Sawo. Tapi thanks to ejector untuk Sekis tadi yang ngebuat akhirnya jaraknya agak jadi lebih jauh lagi ya. Sekisnya selamat. Dan juga thanks to Kram yang ngebuat akhirnya follow up damage dari Team Spirit ini terpisahkan. Walaupun in the end Kram hanya bisa memberikan nyawanya. Nah itu dia, akankah terjadi solo kill? Tidak ternyata. Gak ada shadow kill? Gak ada, jadi tipis-tipis saja. Tipis-tipis Buat saja. Shadow, Phantom Shuriken udah. Kasih efek-efek kejut aja. Ngasih teori ancaman ya. Betul, Wedge, Yums. Oke, akan kembali coba perangan. Hey, itu dia. Satu lagi. Ultimate Force tadi berhasil connect ke dalam tubuh dari Hiko. What? Sunset Lover di tempat yang lain menjadi korban juga terpisah. Namun sekarang Sekis dengan sedikit SP di dalam tubuhnya. Sawo harus menjadi badan dari rekan-rekannya. Tapi ternyata serangan dibangun oleh SRG. Mereka belum selesai, mereka masih ingin lebih. Mereka ingin mendapatkan kemenangan dengan sangat cepat. Mereka ingin mendapatkan gelar kejuaraan dunia ini. Dan mereka bakal coba untuk bisa bagaimana memuluskan Golden Road mereka. Dan ini menjadi awal yang baik pastinya. Membuat dari Team Spirit yang sempat melakukan aksi balasan, ini udah mulai gak berkutik lagi nih. Karena inisiasi demi inisiasi yang dilakukan sama SRG berjalan dengan baik. Wah ini bagus banget ya. Cuman mereka sekalinya komit, emang komit banget ya Ul ya. Asli? Mau 5 orang di atas gas, 5 orang di bawah gas. Di mana aja seli 5 gas terus. Sebentar ini Kram beli throw ejector ya. Biar gak salah lempar ya. Kram tidak mau dilempar. Gak mau deh. Aku bisa terbang sendiri, buset deh one shot. Menyisakan 1 bar HP saja dari keseluruhan yang dia milikin. Tapi kalau es kena angin, Loh. itu kan pencairnya cepet ya. Oke, one shot tertabrak. Satu Spear of Destruction. Dan sekarang ada Innocent yang memang join ke dalam team fight. Kembali menjadi mimpi buruk, kembali menjadi neraka, kembali menjadi hal yang sangat-sangat tidak nikmat untuk pemain Spirit. 3 pemain yang hilang, bahkan hanya ada Kram saja yang ditumbangkan. Lord terbuka dengan cukup lebar. Bahkan kali ini masih terlihat bagaimana dari Team Spirit belum memiliki jawaban untuk menanggulangi agresivitas dari SRG. Ini masih menit menuju 9 loh. Buset deh itu Kid Bomba, sekali ketahuan cabut. Mau gimana lagi? Mau ngasih damage pasti dipegangin. Oke. Mau ngasih badan gak tebel-tebel banget. Jadi kalau lagi Mau under tuh semua serba salah. Mau pulang ketabrak Spear of Destruction. Iya. Mau pulang loh tadi. Dikejar Avatar Guardian. Dikejar lagi. Gimana dengan item defense yang baru jadi dominance ice aja. Ada pecahan dari Silence Rope, ada Steel Like Plates-nya juga. Dan itu belum cukup untuk bisa menghindari damage burst juga nih yang bisa disumbangkan sama Stormy yang aman banget. Yeah. Bisa kita katakan Stormy ini sebagai fail, escape tools dia hanya ada dari source fail yang dibawa. Yep. Flicker only. Dan itu cooldownnya 120 detik. Tapi dalam keadaan yang aman banget positioningnya dengan frontline yang pasti juga. Yang buat dari Stormy aman-aman aja. Ya, karena tadi juga dari Stormy juga bermain rumputnya aktif banget ya. Iya. Dia tahu, dia paham bagaimana memanfaatkan rumput yang dimiliki. Jadi teman-temannya tim fight ya udah. Dia mungkin akan banyak berada dalam rumputan mengeluarkan skillnya. Dan sekarang ejectornya mulai kembali dikeluarkan. Dimana Kid Bomba masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman lagi. Avatar of God dia dikeluarkan pula selamat.
Dan belum ada yang tumbang sejauh ini. Belum, tapi tadi Avatar of Guardian terus juga Revitalize-nya dari Sawo ke trigger, bahkan Lordnya belum masuk. Tapi seenggaknya Team Spirit punya Nathan. Wah ini dia, SOD-nya dikuatkan kembali tapi targetingnya langsung menuju ke arah dari Hiko. Sawe udah gak kuat lagi, Revitalize langsung dibuka tapi Kid Bomba masih berada di dalam satu bestar yang ada tepat berada di dalam area defense yang mereka miliki. Lordnya udah gak kuat lagi. Sementara One Shot mencoba untuk bisa masuk mengatakan damage-nya tidak cukup waktu yang lama. Tidak ada waktu tambahan untuk One Shot kali ini. Oh gak berhenti? Wah gak berhenti dong. Ada satu lagi Frigid Glacier tapi Sunset Lover terkena Pershing Shot. Dan mau tidak mau Pride of Ice-nya terbuka. Invite apa barusan? Yang begitu mengerikan. Semua in and out dengan begitu luar biasa. Dan Innocent kembali dengan Moskov-nya. Sphere of Destruction oke nyangkutnya ke Sawo. Tapi langsung berubah haluan target ke arah sebelah kanan. Karena ada Hiko di sana. Waduh. Ngeri sih ini. Hiko gak ada salah, Toto nancep ya tadi. Lah iya. Lah kok gua itu Sphere of Misery-nya bang. Perasaan lo tadi nabraknya Sawo. Kok gua? Nah lagi kan? Itu dia. Untungnya tidak kena karena siapapun. Tapi sekarang dengan adanya satu lagi Glorious Pathway, mereka hanya bisa ngedelay sedikit. Yap, tapi setidaknya Team Spirit punya Hiko. Punya Nathan untuk bisa mempertahankan high ground defense mereka. Dan bisa jadi asuransi juga nantinya untuk bisa comeback. Ya, tapi apakah nanti dia bisa memiliki satu posisi yang cukup ya? Atau space-nya. Betul, karena sekalinya entropinya mungkin dikeluarkan tapi terputus, dia harus menunggu sekitar ya 14-15 detikan lagi untuk bisa mengeluarkan karya entropi selanjutnya. Tapi, apakah tim fight-nya ataupun mereka bisa bertahan selama itu? Itu dia. Karena secara terlihat, woi. Wah digas lagi coba tuh dan terkepung. Kid Bomba mendadak berada di dalam jalur yang begitu mengerikan. Dan sekarang mereka berhasil mendapatkan lagi karena di one shot. Coba lihat Hiko di bagian belakang menghantarkan damage tapi belum begitu terasa ke arah dari SRG. Ini bukan sekedar buff tuan rumah, buff ayang untuk Innocent juga ternyata berhasil untuk membuat dia kembali bersinar. Ditabrak, kena shadow kill. Gak masalah, Innocent masih punya positioning yang baik sehingga dirinya bertahan dong. Oke, entropi jadi berhasil kali ini mendapatkan karena dari Stormy. Hiko berhasil. Ya, untungnya di Purify Entropy ya. Walaupun memang Stormy-nya hilang, tapi itu bukan poin shutdown. Dan membuat akhirnya ada free space yang bisa diambil lagi oleh Selangor Red Giants untuk langsung secure ke arah Lord. Dan bedanya ini akan menjadi Lord yang enhance harusnya. Akan menjadi daya dobrak tambahan lagi, walaupun secara defensif nih Team Spirit masih punya base turret ya. Tiganya masih berdiri sehingga kalau misalkan Lord yang muncul dari top lane ini bakal langsung hancur. Dan kalau misalkan memang dari Team Spirit bisa fokus untuk bisa mendefense lini yang lainnya. Karena Nathan ini penting banget sih untuk dalam keadaan defense kayak gini. Tadi dia udah punya Holy Crystal, tapi apakah itu akan cukup? Dan Kita lihat saja. Wop, defense clap-nya udah ada. Dan lagi-lagi ini bukan Lord enhance loh. Masih ditabrakin aja ya? Masih ditabrakin ya, udah di bawah menit 12. Walaupun agak nanggung ya harusnya ya. Karena power charge-nya ini tuh lumayan banget pastinya untuk nambahin lagi daya untuk bisa langsung tabrak ke arah base-base-nya. Sehingga kali ini masih dengan Lord yang biasa. Oke, Yums punya Flicker. Flicker Ejector akan mungkin merubah dari opening serangan yang akan mereka lakukan. Karena untuk sekarang ada Wind Blow tadi yang sudah dikeluarkan pula. Sawo kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Sementara Sekis melihat dari kejauhan dengan satu Evoque yang dia milikin. Benar-benar mengantarkan damage-nya dengan pasti. Yap, dan 2 base turret yang hancur. Oke, sementara Kid Bomba berusaha untuk maju. Tapi apalah daya menyisakan 3 bar SP saja secara cepat. Dan sekarang ada satu konsil lagi yang sudah terlihat. Walaupun tadi baru saja terdengar. Dengan ada satu lagi pergerakan lewat Frost Push yang dikeluarkan. Belum memberikan impact apapun. Yap, dan sekarang udah menginjak ke angka 10.200 gold yang dipimpin oleh SRG. Ini akan semakin jauh lagi dan akan semakin tertekan lagi keadaan dari Team Spirit. Dan Super Wave Minion akan terus-terusan dimanfaatkan oleh SRG untuk ngasih pressure. Itu dia. Wave Minion akan masuk kembali. Di bawah ada serangan selanjutnya dan itu dia. Ejector tanpa harus bisa mengeluarkan Flicker. Berhasil mendapatkan karena dari Kid Bomba menyisakan 4 player saja. Dan mereka harusnya bisa berfokus bisa melakukan sebuah serangan. Coba lihat mereka berada di area mid dari pertahanan Spirit. Oke. Dan sebenarnya masih bisa di-clear terus-terusan ya sama Team Spirit dan SRG, ya udah mereka tetap ngasih pressure aja. Mau ngambil jungle pun udah unggul banget. Dan lagi-lagi Super Wave Minion akan segera masuk di area top lane dan mid lane. Wave Minion sudah hadir. Yumsya akan mencari celah lagi. Siapa yang akan menjadi korban? Tapi Sunset Lover ada di bagian belakang. Tapi coba melihat pergerakan dari Innocent.
Di bagian belakang Free baru tim sangat akan damage-nya dan Yums yang menjadi korban pula. Sekis berusaha bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman, tapi untuk sekarang mereka berusaha untuk bisa memanfaatkan apapun yang sudah dimiliki dan pertahanan yang dimiliki oleh Team Spirit. Sedikit demi sedikit mulai terbuka dan ada satu spear. Obisari. Tadi Sekis bener-bener masuk di dalam banget. Ya. Bahkan masih ada base turret di bottom lane dan akhirnya kena low and order dari Sawo. Sehingga upaya dari SRG untuk ngasih pressure atau berupaya untuk naik ke area high ground dari Team Spirit ini masih belum berhasil. Dan ya setidaknya ada 3.000 keuntungan yang bisa diambil sama Team Spirit atas serangan-serangan yang dilakukan oleh SRG. Karena mereka ya bermain di teritori defensifnya. Ya. Dimana itu adalah tempat yang paling aman. Dan dengan munculnya Lord ini harusnya akan menjadi objektif selanjutnya untuk SRG. Tapi Team Spirit kayaknya nggak bakal tinggal diam sih. Wah, lewat belakang dong Avatar Guardian dikeluarkan. Kram harus bisa mengamankan posisi dan one shot. Kembali menjadi korban. Dan mereka pun harus mundur kembali. Tidak ada point retribution. Padahal harusnya ini ada kesempatan dari Team Spirit Ya. untuk ngontes ya. Oke. Tapi di saat one shotnya sudah menghilang, tertutuplah kesempatan itu. Betul, Hiko sudah punya satu Blood Wings pula. Di tempatnya berbeda, Yums yang menjadi korban 1 untuk 1 tapi masih belum adil. SOD-nya tidak connect karena siapapun. Sawonya berusaha untuk bisa mengamankan posisi dan juga area pertahanan yang mereka miliki sejauh ini. Ketika bomba, ada Glorious Pathway. Innocent terlihat sendirian. Bisakah dia bertahan dan Innocent benar-benar dikenakan? Tidak bisa di Innocent. Lejap seketika dan Hiko menunjukkan kelasnya. Ada pergerakan dari Sekis dan triple kill. He's not that innocent. 5 pemain yang hilang terwipe out sudah walaupun tanpa adanya power dan retribution tadi one shot yang menghilang. Hiko, player termuda di M6 World Championship, membuat akhirnya asa dari Team Spirit akan semakin luas lagi. Dan PR dari Selangor Red Giant masih di overhype mereka. Mereka nggak bermain yang terlalu sabar tadi, mereka coba untuk naik lagi ke arah high ground dari Team Spirit. Dan akhirnya itu yang dieksploit, itu yang dimanfaatkan punishment demi punishment yang dilakukan oleh Team Spirit. Membuat momentum berbalik, 10.000 gold lead yang dipegang SRG, direnggut semuanya. Direnggut semuanya loh. Wipe out loh barusan. Selesai tanpa adanya Hayabusa. Kolaborasi antara Sunset Lover, Sawo, Hiko dan juga Kid Bomba. Mereka memberikan sebuah serangan kejut yang mengerikan. Itu dia. Momentum kali ini berbalik untuk Team Spirit. Item-item juga udah mumpuni. Wind of Nature sudah terselip di tubuh Hiko. Oke, ada serangan sudah tercipta. Dibantu Kid Bomba. Lenyap pula. Tapi barusan ada Frost Breeze dan juga Frigid Glacier. Tapi tidak memberikan impact apapun. Yap, belum mengenai target siapapun. Tapi masalahnya sekarang inner turret sudah mulai dilululantakan pula atas Lord yang dibiarkan slow push di arah bottom lane. Dan sekarang udah mulai masuk lagi ke base turretnya. Plus Hiko ini berani banget loh, dia bisa aja entropi ke depan loh, tuh bisa ngejar langsung karena lawan-lawannya. Tapi Lord belum bisa membantu mereka mendobrak sampai akhir dari base-nya. SOD-nya mulai connect, namun sekarang Sunset Lover melakukan flickernya. Ada Hiko di bagian belakang, Hiko-nya terjebak, Hiko-nya dikejar habis-habisan. Bisakah Hiko bertahan? Tapi ternyata Hiko menjadi tujuan utama dan ada 2 player dari Team Spirit yang sudah menghilang 3 untuk sekarang. Oh, Shadow Kill? One shot menjadi korban juga. Gagal untuk bisa memberikan shadow kill balasan. Gak sempat dikeluarkan burst damage-nya tapi Yums mencari Sawo. Oke, Sawo masih selamat bersama dengan Kid Bomba. Wow, dan ada fun fact Innocent lagi-lagi perolehan triple kill terbanyak dan begitu mengerikannya kali ini Red Giants akan masuk ke area defensif dari Team Spirit. Ya, memanfaatkan dengan mereka unggul dari quantity. Mereka berlima lawan berdua dan selesailah sudah game yang kedua. Dan